Pemirsa, apa kabar? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat dan saya yakin Anda sehat. Kenapa? Karena Anda adalah pemirsa setia Go Healthy. Nonton setiap episodenya dan udah take action menggunakan teknologi laser. Oke, hari ini kita sama-sama belajar di Go Healthy ya. Dan kalau misalnya Anda ingin datang langsung ke studio kami, boleh loh kirimkan riwayat kesehatan Anda melalui alamat email ini. Nanti kami atur waktunya supaya Anda bisa langsung datang ke studio kami. Oke, pemirsa, bersama saya ada dua praktisi kesehatan. Dua-duanya cantik dan pintar, ada Mbak Lula dan juga Mbak Preti. Hai, apa kabar ibu-ibu? Baik dan sehat, alhamdulillah. Narasumber kami kali ini nggak datang ke studio, tapi terhubung secara online karena beliau tinggal di Goa, Sulawesi Selatan. Ada Pak Haji Armaya. Assalamualaikum Pak Haji. Apa kabar? Waalaikumsalam. Jadi sekarang saya mau mengetes pemahaman Pak Haji Armaya dan juga Anda pemirsa mengenai dua pernyataan kesehatan ini. Tolong dijawab ya sesuai dengan pemahaman Anda saja ya. Oke. Yang pertama, pernyataannya. Silahkan dijawab Pak Armaya dan juga pemirsa. Diabetes pasti mengalami penurunan berat badan. Benar. Benar, oke. Iya, sayangnya gitu ya, jawaban tadi kurang tepat. Harusnya salah. Jadi nggak selamanya orang kena diabetes itu dia akan mengalami penurunan berat badan. Apalagi kalau diabetesnya masih di awal-awal. Kapan sih terjadi penurunan berat badan? Nah, waktu kemudian apa yang dimakan ini masuk ke dalam tubuh kita, masuk ke dalam darah dalam bentuk gula, tapi nggak bisa diapa-apakan. Cuman dibawa aja muter di dalam darah. Terus gimana? Jaringan nggak dapat makan nih ceritanya. Terus bagaimana? Kemudian dibakarlah lemak kita, protein kita. Itu yang membuat kemudian tubuh kita menjadi kurus. Sementara kita masih aja tuh makan semuanya. Gulanya tidak dibakar, tidak menjadi energi. Lemes sudah pasti, kurus sudah pasti. Jadi kalau ada penurunan berat badan, tiba-tiba drastis juga, boleh cek gula darahnya. Tapi tidak semua diabetes sama dengan penurunan berat badan. Oke, jadi untuk pernyataan diabetes pasti mengalami penurunan berat badan, ini adalah sebuah pernyataan yang salah. Oke, siapa Haji? Pernyataan yang kedua, teknologi laser hanya digunakan untuk orang sakit. Ini benar atau salah kira-kira pernyataannya Pak Haji? Salah. Salah, kenapa Pak? Orang sehat juga bisa menggunakan teknologi laser itu. Kenapa? Untuk mengadakan pencegahan. Jadi jawaban dari Pak Haji sudah tepat karena memang pernyataan mengenai teknologi laser hanya digunakan untuk orang sakit itu merupakan pernyataan yang salah. Siapa bilang hanya untuk orang sakit? Memang mungkin pemirsa di rumah banyak menyaksikan narasumber Go Healthy yang datang nih duduk di kursi panas sudah mengalami komplikasi seperti serangan jantung dan stroke. Tetapi teknologi laser ini sendiri justru akan terasa manfaatnya lebih maksimal lagi ketika Anda gunakan sedini mungkin pada saat Anda masih sehat. Pertanyaannya, kenapa? Karena proses penyempitan pembuluh darah ini sudah terjadi dari usia muda. Gak cuman orang tua saja yang mengalami demikian. Seiring dengan meningkatnya usia, produksi dari nitric oxide menurun. Jadi untuk yang masih sehat atau sudah sakit atau sudah mengalami komplikasi tetap sama-sama dapat merasakan manfaat dan dapat menggunakan teknologi laser untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah Anda. Jadi untuk pernyataan teknologi laser hanya digunakan untuk orang sakit adalah sebuah pernyataan yang tentu saja salah. Yang sehat pakai sekarang juga buat pencegahan. Oke, nah sebetulnya apa yang terjadi dengan Pak Armaya sehingga beliau menjadi narasumber kami untuk kali ini? Ini dia riwayat kesehatannya. Armaya. Sebagai orang yang aktif bekerja di lapangan, pria yang akrab dipanggil Arya ini mengaku dulu sangat sulit mengatur pola makan. Alhasil, tanpa ia sadari, hal tersebut membuat tekanan darah dan gula darahnya menjadi tinggi. Awalnya, Arya memang tidak mengeluhkan gejala. Kemungkinan ini karena banyaknya aktivitas fisik yang dilakukan, sehingga tubuhnya terasa bugar-bugar saja. Namun, pasca pensiun bekerja, Arya mulai merasa tubuhnya menjadi mudah lelah, dan ia khawatir bisa mengalami komplikasi jika hipertensi dan diabetesnya tak segera terkendali. Kini, ia menjadi lebih memperhatikan kesehatannya. Selain tetap rutin berolahraga, Arya juga rutin menggunakan teknologi laser. Alhasil, berkat upayanya, kini di usia 67 tahun, hipertensi dan diabetes Arya sudah terkendali di angka normal. Badannya pun menjadi lebih segar. Nah, kami ingin tahu nih Pak,
Pak, perubahan apa yang Bapak rasakan dulu sama sekarang setelah menggunakan teknologi laser, Pak? Ya, yang pertama kesehatan saya cukup fit. Yang kedua tidur, begitu bangun dari tidur itu badan agak segar, artinya enjoy. Yang ketiga itu makan merasa lebih enak lebih serasi keadaannya. Oke, nah apa kabar itu tensi dan gula darahnya Pak sekarang setelah menggunakan laser? Tensi sekarang itu kisarannya 120 atau 130 per 80. Keren. Sangat. Gula darahnya Pak? Sekarang itu kisarannya itu 104 sampai 109 itu paling banter. Bagus. Bagus, di bawah 200 dong. Nice. Ini bukan puasa ya Pak ya? Atau puasa? Tidak, kalau gula puasa lebih rendah lagi. Lebih rendah Mbak. lagi, wah hebat. Hebat Lebih rendah lagi, nih. ya. Oke, jadi artinya Bapak sudah merasakan manfaat dari teknologi laser. Dan tentunya Bapak tidak hanya itu. Bapak juga sudah merubah pola hidup ya Pak ya sekarang ya? Iya, yang pertama saya merasa bersyukur kepada istri saya karena sudah ada yang mengatur, ada yang mengontrol pola makan saya bersama dengan Keren. anak-anak. Bagus Pak, betul. Istrinya disebut dulu Pak, betul Pak. Harus kasih kredit dulu buat istri Iya, yang pertama. betul. Apalagi Pak? Yang kedua juga itu teknologi laser ini juga saya tadinya tidak tahu. Yang lebih proaktif itu istri saya karena kebetulan Istrinya memang dia lagi yang di mengenalkan. rumah sakit, Iya. orang kesehatan. Pak Armaya udah berapa lama pensiun Pak? Sudah 8 tahun lebih. 8 tahun. Lebih senang waktu dulu aktif kerja atau sekarang pensiun Pak? Lebih enjoy sekarang. Lebih enjoy sekarang. tinggal di rumah. Ngapain aja Pak Ya. aktivitasnya Pak? Ya aktivitasnya ngurus bonsai. Mengurus bonsai, terus oh. minggu itu naik sepeda. Pecinta bonsai dan bersepeda. Tadi kita lihat sepeda masih rutin gitu kan ya. Artinya semuanya hanya bisa dilakukan kalau kita sehat. Setuju. Nah pemirsa, apa yang dialami oleh Bapak Armaya ini bisa terjadi untuk kita semua. Ya. Maksudnya orang yang sudah punya penyakit itu bukan berarti kemudian udah aja sakit terus selama-lamanya. Nggak begitu. Kita bisa usaha untuk keluar dari yang namanya masa penyakit tersebut ke tempat yang sehat. Tapi harus usaha. Ayo kita usaha. Jangan sampai yang kemudian nanti di hari tua itu mau ibadah susah, Mau traveling aktivitas katanya. susah, mau Gitu kan? jalan-jalan Oh, susah. Ayo, sudah saatnya kita lihat lagi pola hidup sehatnya dirapihkan. Kemudian apa lagi? Gunakan teknologi laser. Buat apa sih? Supaya darah dan pembuluh darah kualitasnya bisa terjamin oleh kita. Sama nih untuk pemirsa di rumah, kalau Anda pensiun bukan berarti Anda duduk diam saja di rumah. Anda memang mungkin berhenti dari pekerjaan yang formal, tapi itu tidak membuat Anda berhenti total dari semua pekerjaan. Betul. Aktivitas Karena jalannya. tubuh Anda tetap harus melakukan pergerakan. Harus ada aktivitas yang dijalankan agar kesehatan Anda tetap terjaga. Jangan sampai pas satu pensiun jadi tim KKN, kanan kiri nuntun. Ya, Kan pastinya mau tetap, iya benar jadi dong. beban keluarga. Iya, karena kan pengennya tetap jalan, tetap lari, tetap bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang disukai. Nah, itu semua bisa tercapai kalau pemirsa di rumah memiliki kualitas darah dan pembuluh darah yang terjaga dengan baik sampai usia lanjut. Salah satu upaya yang dapat Anda lakukan adalah menggunakan teknologi laser. Sekarang juga. Jadikan usia pensiun sebagai momen awal petualangan baru. Yuk pemirsa, kita raih kebugaran dan kesehatan melalui perubahan gaya hidup yang lebih sehat ya. Jangan lupa lakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala dan ambil tindakan tepat lebih awal sekarang juga dengan menggunakan dokter laser. Jadi buat Anda nih yang punya keluhan diabetes, kolesterol tinggi atau hipertensi atau mungkin punya keluhan kesehatan lainnya, ini ya, penggunaan rutin dokter laser bisa membantu mengatasi masalahnya dan bisa mencegah komplikasinya. Bendanya kecil, portable, praktis, mudah digunakan, bisa terapi di mana saja dan kapan saja kita itu. Ya, cukup digunakan di garis pergelangan tangan kiri sebanyak 2 kali sehari, durasi 15 sampai dengan 60 menit. Nanti sinar lasernya nih akan menyinari pembuluh darah nadi dan juga titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan. Jadi mari, saatnya kita menjadikan dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat kita. Hubungi nomor ini, nanti call center kami akan membantu Anda untuk menjelaskan secara detail bagaimana cara untuk mendapatkannya.
Nah, ingat ya pemirsa, dokter laser yang asli itu berkualitas, juga bermanfaat, bergaransi, dan terdaftar di pemerintah. Hanya ada di GoGo Mall. Jadi kalau misalnya Anda mendengar kata teknologi laser, wah, ingat dokter laser, ingat GoGo Mall. Mari pemirsa, atasi masalahnya dan cegah komplikasinya sekarang juga. Oke, GoHealthy belum selesai. Kita masih akan belajar bagaimana caranya menjaga kesehatan, tentunya setelah yang satu ini. Jadi tetaplah di sini di GoHealthy, cara tepat, hidup sehat. Didukung oleh penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan aku laser dan dokter laser hanya di GoGo Mall. Mari kita lanjutkan belajar dari kisah kesehatannya Pak Armaya yang punya masalah dengan diabetes dan juga hipertensi. Tapi udah nggak jadi masalah lagi setelah beliau menggunakan teknologi laser plus ditambah dengan melakukan 4 pilar pola hidup sehat. Sekarang hidupnya lebih aktif, produktif di usia pensiun, usia lansia, tapi masih tetap goes sampai 30 kilo. Sedap. Ya luar biasa. Ngurusin bonsai. Tenang, kita akan bagi lagi rahasianya kepada Anda ya. Tapi sekarang kita akan belajar dulu mengenai vitamin. Mungkin sering di antara kita yang udah minum vitamin belum hari ini? Ya jangan lupa vitaminnya gitu kan ya. Ya, mungkin Anda punya koleksi nih vitamin di rumah beberapa botol gitu kan ya. Tapi tahukah Anda manfaat vitamin D untuk kesehatan tubuh? Boleh dijelaskan Mbak Preti? Ya, jadi kali ini saya ingin membahas khususnya untuk kesehatan tubuh lansia. Jadi salah satu manfaat penting dari vitamin D terhadap kesehatan tubuh lansia adalah satu, memperkuat otot, sendi, tulang, dan gigi. Kenapa? Karena vitamin D membantu penyerapan kalsium di dalam saluran pencernaan kita. Semakin vitamin D kita memadai, maka akan semakin banyak kalsium-kalsium yang bisa diserap di saluran cerna kita dan dimanfaatkan untuk meningkatkan kesehatan otot, tulang, maupun gigi. Karena kenapa? Seiring dengan meningkatnya usia, seseorang menjadi lebih rentan untuk terkena osteoporosis. Masa otot menurun, betul. masa tulangnya menurun. Nah, jadi harus diupayakan nih, bergerak, aktivitas fisik, latihan otot dengan menggunakan latihan beban, tambah lagi mencukupi kebutuhan vitamin D harian Anda. Nah, selain itu vitamin D ini sendiri juga bermanfaat untuk meningkatkan sensitivitas insulin. Maksudnya gimana? Jadi tubuh kita menjadi lebih peka dan akhirnya lebih sensitif terhadap hormon insulin yang dihasilkan oleh tubuh kita sendiri, membantu mengendalikan kadar gula darah. Terlebih lagi nih, dengan adanya vitamin D di dalam tubuh kita, membuat penyerapan mineral selain kalsium, contohnya seperti magnesium juga memadai. Nah, mineral-mineral tadi dapat membantu merelaksasikan pembuluh darah kita, sehingga tekanan darah kita dapat terjaga dengan baik. Pertanyaannya, dari mana kita bisa mendapatkan vitamin D ini? Yang pertama, tubuh kita sendiri sebenarnya sudah punya. Ya, Kita sudah punya ada. provitamin D di bawah jaringan kulit kita. Ada di sekujur tubuh kita. Cuman ini harus dirangsang atau Diaktifkan. distimulus untuk diaktifkan menjadi vitamin D. Salah satu caranya adalah berjemur di bawah sinar matahari. Jam terbaik adalah jam 10 sampai jam 12 siang. Cukup 5 menit saja per hari. Kenapa? Karena di jam tersebut UVB-nya lagi tinggi. Kalau UVB-nya tinggi, itulah yang bisa mengubah provitamin D menjadi vitamin D. Kalau misalkan gak sempet jemur, bisa juga dicukupi dari makanan sehari-hari kita. Dari ikan kembung, banyak di Indonesia, mudah ditemukan. Asal diolah dengan cara yang tepat. Tentunya, betul. Jangan digoreng. Iya. Tentunya untuk meningkatkan kualitas kesehatan Anda juga bisa menggunakan teknologi laser sebagai upaya tambahan. Jadi vitamin D tercukupi, otot kuat, tulang kuat, darah sama pembuluh darah terjaga dengan baik. Nah, itu cakep tuh. Oke, jadi ingat mataharinya langsung harus kena sama kulit, jadi sun to skin gitu ya. Oke,
Siap berjemur, luangkan 5 menit saja jam 10 sampai dengan jam 12 antara itu ya. Ya. Oke, kembali lagi ke Pak Armaya yang sudah mengajarkan kepada kita bahwa usia pensiun, usia tua, nggak harus mager di rumah bahkan sampai sakit. Masih bisa sepedaan 30 kilo sekali goes, ngurus bonsai, anak, cucu, luar biasa. Pak Armaya, Pak Haji, Bapak kan menggunakan teknologi laser karena Bapak tahu Bapak punya diabetes sama hipertensi. Nah di rumah yang pakai lagi selain Bapak siapa Pak? Ibu, istri saya. Istri maksudnya, istri. Ada keluhan apa kalau istri? Jadi Bu? awal saya yang pakai, setelah selesai ibu lanjut. Nah kalau istri ada keluhan kesehatan? Tidak ada Mas. Istrinya menggunakan sebagai pencegahan. Ya kalau istri sudah pensiun juga Pak Haji? Ya tahun kemarin, Januari 2023. Oke, jadi sekarang di rumah aja berdua dan istri juga dulu adalah pensiunan tenaga kesehatan ya Pak ya? Iya Mas. Bapak kalau teman-teman seangkatan Bapak ya, yang sama-sama sepensiunan gitu kan ya, mereka pernah bilang apa ketika melihat Bapak di usia sekarang masih terlihat lebih segar gitu kan pakai teknologi laser? Sering sekali. Setiap minggu tuh hampir ketemuan di warkop. Jadi ada kurang lebih sekitar 5 sampai 6 orang itu. Dan saya sudah melihat langsung kondisinya mereka. Waktu aktif itu mereka luar biasa necesnya. Baju rapi. Sekarang kemarin 1 minggu yang lalu itu kancing bajunya yang di atas turun ke bawah, yang di bawah naik ke atas. Sudah mulai pikun Mas. Ya. Sudah mulai pikun. teman-temannya. Kesehatannya sudah tidak maksimal lagi sayang seperti sekali ya. waktu masih aktif. Bahkan mereka katakan, Pak Haji masih begitu-begitu. Saya bilang, iya. Pokoknya perbaiki sholatmu, air wudumu tetap jaga sehingga kau diberikan cahaya pada wajahmu. Masya Begitu, Mas. Allah. Jadi Pak Haji ini kesehatannya jasmani, rohani, mental, spiritual, lahir dan juga batin. Betul. Ya, dan kayaknya Bapak di antara teman-teman yang paling seger Bapak ya Pak ya? Syukur Alhamdulillah. Masya Syukur Allah. Alhamdulillah dalam level satu angkatan ya. Pak, yang paling berkesan pengalaman ada nggak Pak setelah menggunakan teknologi laser Pak? Ya, yang paling berkesannya itu waktu awal-awalnya itu Mas, bulan pertama sampai bulan ketiga itu saya mulai rasakan itu ada perubahan yang mendasar di dalam diri saya. Kenapa waktu bangun itu terasa enak badannya bangun itu, segar. Yang biasanya kan agak lemas kalau bangun itu agak lemas. Setelah masuk bulan pertama, bulan kedua sampai bulan ketiga itu terasa ada perubahan secara mendasar itu. Apalagi kayak Pak Armaya tadi sempat ya punya yang namanya diabetes, punya namanya hipertensi. Kita punya diabetes aja, kita hati-hati. Kebayang nggak sih pemirsa, kalau kita masukin ada air, kita masukin sirup. Sirupnya lebih banyak daripada airnya, terus gimana? Kental lah udah pasti. Waktu kental itu apa sih yang kemungkinan terjadi? Gumpal, bergumpal-gumpal, terus gimana? Permasalahannya kalau darah kita itu kan nggak di gelas. Dia di dalam pipa yang kecil, bisa makin ke ujung makin lebih kecil lagi. Kalau kemudian ada gumpalan, bisa terjadi sumbatan. Itu yang namanya komplikasi. Nah kemudian teknologi laser ini akan membantu. Dia punya 3 warna laser ya. Ada yang warnanya biru, ada yang warnanya merah, ada yang warnanya kuning. Nah, ini. Kalau sampai terjadi gumpalan, karena tadi kental ini darahnya, kebayang deh gulanya, kolesterolnya jadi satu di sana. Ada gumpalan yang namanya trombus. Nah si teknologi laser ini akan menyinari dengan 3 warna lasernya tadi nih ya. Si kuning, si merah, dan si biru. Untuk menguraikan si gumpalan tadi. Kenapa harus diuraikan? Karena di pembuluh darah yang besar, gumpalannya bisa lewat. Begitu masuk pembuluh darah yang lebih kecil, dia akan menyumbat di sana. Waktu terurai, dia bisa membawa semua darah sampai ke ujung pembuluh darah yang paling kecil, yang cuma bisa dilewati barangkali 1 sel darah saja. Itu yang paling penting. Jadi kita harus menjaga nih bagaimana caranya kemudian kualitas darah kita, kualitas pembuluh darah kita selalu dalam keadaan yang baik. Karena sebetulnya darah dan pembuluh darah ini akan mempengaruhi kualitas hidup kita. Dan yang paling disukai adalah energi ya, kata Pak Haji tadi ya. Bisa 30 km. Iya, hebat naik amat. sepeda tuh gimana ceritanya? Gini loh pemirsa. 67 kilo. Waktu gulanya nggak dibakar gitu ya. Waktu gulanya cuma dipakai muter-muter aja di masuk ke dalam pembuluh darah, dalam darah kita. Nggak ada energi yang kita dapatkan di sana. Nggak ada yang dibakar, nggak jadi energi. Waktu kemudian teknologi laser membantu kemudian dapurnya sel membakar si gula tadi. Yang kita dapatkan bukan cuma gulanya turun, ya gula darahnya turun. Tapi tambahannya adalah energi yang sebegitu besarnya
sebenarnya untuk dipakai sebagai aktivitas kita. Jadi jangan heran kalau Pak Armaya bisa 30 km. Ini teknologi laser yang digunakan oleh Pak Haji ya pemirsa di rumah, digunakannya di area pergelangan tangan. Kenapa di pergelangan tangan? Karena kita mau menargetkan pembuluh darah dan titik-titik akupuntur. Kita sama-sama lihat ya, di sini ada 2 pembuluh darah yang besar, ada pembuluh darah arteri radialis dan arteri ulnaris. Kedua pembuluh darah ini berfungsi untuk mengantarkan darah bersih diedarkan ke seluruh tubuh. Jadi ketika teknologi laser ini menstimulus pembuluh darah dengan tepat, targetnya tercapai, maka alhasil dinding pembuluh darah akan secara optimal menghasilkan zat yang kita sebut dengan nitric oxide ikut beredar dalam sirkulasi pembuluh darah, mengalir ke seluruh tubuh kita. Sehingga manfaat yang dirasakan itu terasa nih pada seluruh tubuh kita. Yang pertama, lalu yang kedua nih berbicara masalah titik-titik akupuntur, di sini ada PC6, PC7, HT4, HT5, HT6, HT7. Nah, ke-6 titik akupuntur ini sendiri sudah banyak digunakan di dunia medis dalam bidang neuropsikiatri. Neuro artinya saraf, psikiatri artinya kejiwaan atau kesehatan mental. Nah, bisa mendatangkan manfaat untuk menjaga setidaknya jantung dan pembuluh darah Anda, itu yang pertama. Lalu yang kedua, mendatangkan efek relaksasi, ketenangan, dapat dimanfaatkan untuk Anda yang sering mengalami cemas atau gampang panik atau mengalami gangguan tidur, karena stimulus pada 6 titik akupuntur ini sendiri juga dapat membuat tidur Anda menjadi lebih nyenyak. Nah, terlebih lagi ini kita sama-sama lihat ya, teknologi laser ini ada ekstensinya nih pemirsa di rumah. Ya, digunakan di dalam rongga hidung, kita sebut dengan intranasal. Intra artinya di dalam, nasal artinya hidung, digunakan di dalam rongga hidung. Manfaatnya apa? Nah, manfaatnya untuk melancarkan kembali aliran darah terutama di area kepala. Karena pada dasarnya core-nya balik lagi nih, darah dan pembuluh darah. Nah, Pak Haji kan tadi katanya ada temennya nih yang udah mulai mengalami, kita bilang gangguan fungsi kognitif lah ya. Bisa jadi udah mengarah ke arah demensia, di mana kancing baju aja udah kebalik tuh, atas dengan yang bawah. Nah, lebih baik Pak Haji juga ajak teman Pak Haji untuk menggunakan teknologi laser terutama intranasalnya. Kenapa? Karena dengan menjaga aliran darah di area kepala, setidaknya kita mau mencegah progresivitas. Itu pasti akan berjalan makin maju tuh. Kita mau stop kalau bisa. Jangan makin parah gitu ya. Betul, jangan makin parah. Lalu yang kedua nih, mungkin buat pemirsa di rumah yang belum sampai mengalami demikian, tapi sudah mulai memasuki usia lanjut. Ingat, menjaga fungsi kognitif, daya pikir, dan memori ini merupakan hal yang penting. Karena kan kita gak mau jadi tim KKN, kanan kiri nuntun, ya kan? Nah, bisa membantu mencegah serangan stroke, atau mungkin buat pemirsa di rumah nih yang sering migrain, vertigo, sinusitis, juga dapat memanfaatkan teknologi laser secara intranasal. Jadi buat pemirsa di rumah, ingat bahwa teknologi laser ini sendiri gak cuma digunakan oleh yang sakit. Yang masih muda seperti saya, Kang Ronald, dan Mbak Lula, yang masih sehat, kita sama-sama bisa merasakan manfaat dari penggunaan teknologi laser agar kita tetap sehat dan produktif sampai usia lanjut. Selain Pak Haji Anmaya yang sudah merasakan manfaat teknologi laser, banyak pemirsa, banyak kisah lainnya yang sudah terbantu kesehatannya ya. Salah satunya adalah kisah yang satu ini. Sejak muda saya itu sudah terkena hipertensi. Pada waktu hipertensi dulu pernah kalau nggak salah sampai pernah 200, kemudian 80. Tekanan darah saya yang sering tinggi, tiba-tiba pusing di jalan raya, tiba-tiba dunia berputar-putar begitu. Alhamdulillah setelah pakai laser saya tidak mengalami kembali, dan yang jelas saya juga tidur lebih baik. Izinkan saya mengutip satu peribahasa dengan bahasa Arab. Kata-katanya begini, harokah fi barokah. Artinya adalah di setiap gerakan itu ada keberkahan. Gimana mau bergerak kalau nggak sehat? Kebayang nggak sih usia makin banyak, makin panjang usia kita, pengennya semua sehat. Gimana caranya? Usahakan pola hidup sehat dijalankan. Tambahannya apa? Teknologi laser di sana. Karena ingat, kualitas darah dan kualitas pembuluh darah ini akan menentukan kualitas hidup kita. Mulai dari sekarang, gunakan teknologi laser. Pemirsa, dokter laser ini adalah pelopor alat kesehatan untuk membantu meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Disarankan dan penting buat Anda yang punya masalah sama seperti Pak Armaya dulu. Punya diabetes, punya hipertensi, ada kolesterol tinggi. Harapannya kalau digunakan secara rutin bisa membantu mengatasi masalahnya dan bisa mencegah komplikasinya. Ada juga nih aksesoris tambahan yang tadi Pak Haji bilang akan mau mulai dipakai. Pakai apa ya? Namanya intranasal therapy kit yang digunakan di rongga hidung. Manfaatnya untuk melancarkan aliran darah di area kepala. Ya, bisa mencegah stroke,
membantu mengatasi vertigo, muter-muter, menyusahkan sekali itu kan, migrain, sakit kepala, insomnia dan juga sinusitis. Nah, yang muda-muda yang sama seperti saya, yang nggak punya keluhan kesehatan, justru ini adalah saat yang paling tepat, yang paling baik untuk menggunakan dokter laser. Sebagai apa? Sebagai salah satu upaya optimal mencegah datangnya penyakit. Jadi mari kita jadikan dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat kita ya. Ingat pemirsa, dokter laser yang asli itu berkualitas, bermanfaat, bergaransi dan juga terdaftar di pemerintah. Hanya ada di Gogomall. Jadi ingat teknologi laser, ingat dokter laser, ingat juga Gogomall. Mari atasi masalahnya dan cegah komplikasinya. Hubungi nomor ini. Nanti call center kami akan membantu Anda untuk menjelaskan secara detail bagaimana cara Anda untuk mendapatkannya. Dan ada loh layanan konsultasi dengan dokter kalau Anda sudah punya alat kesehatannya. Layanannya free alias gratis. Pemirsa, kami selalu ingin mendapatkan kritik dan saran dari Anda untuk perbaikan kami di masa-masa mendatang. Jadi silakan sampaikan melalui alamat email ini. Ya, terima kasih, salam sehat, sampai jumpa lagi di episode berikutnya di Go Healthy Cara Tepat. Hidup sehat, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.